Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai konsep tim kerja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas satu-satu dulu apa itu definisi tim. Nah, istilah tim dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Itu menurut Byrne 2004. Lalu menurut Hurt tahun 1992 dalam Byrne 2004 menyebutkan bahwa semua tim adalah kelompok. Jadi semua tim adalah kelompok, tetapi tidak semua kelompok dapat dikategorikan sebagai tim. Oke. Nah, di sini istilah tim itu merujuk pada kelompok kerja atau work groups yang terdiri dari beberapa individu yang memandang diri mereka dan dipandang oleh lingkungan kerjanya sebagai sebuah kesatuan sosial. Nah, tim adalah kelompok kerja yang terbentuk dari individu-individu yang melihat diri mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai satu kesatuan sosial yang saling ketergantungan karena tugas yang mereka kerjakan sebagai anggota kelompok yang terkait dalam satu atau lebih organisasi. Mana tugas yang dikerjakan mempengaruhi orang lain. Itu menurut Guzzo dan Dixon tahun 1996. Nah, sedangkan menurut Maxen von Glinhoff tahun 2008, tim adalah kelompok dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan saling mempengaruhi, yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan objektif organisasi dan merasakan diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dalam organisasi. Di sini sering diulangi bahwa tim itu adalah kelompok, tim itu adalah kelompok, tim itu adalah kelompok. Jadi definisinya hampir mirip. Intinya itu tim adalah kelompok, oke? Oke, lanjut. Kalau tadi itu definisi tim, dan sekarang kita masuk ke definisi tim kerja. Nah, kalau tadi cuma tim, sekarang ada kerjanya, yaitu tim kerja. Nah, apa sih definisi tim kerja itu? Nah, teamwork atau tim kerja adalah aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagai informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Menurut Karen dan Oliver tahun 2002. Nah, berbeda dengan pengertian teamwork atau tim kerja sebagai suatu proses, kelompok kerja atau work team menurut Robbins tahun 2004 adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang saling mempengaruhi dan saling tergantungan, yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi mereka datang 2 orang atau lebih, saling ketergantungan, datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau sasaran tertentu. Itu menurut Robbins ya. Nah, sedangkan menurut David W. Johnson dan Frank P. Johnson, work team itu sekumpulan interaksi interpersonal yang terstruktur. Yang pertama itu untuk memaksimalkan keahlian dan kesuksesan anggota dalam pekerjaannya, dan yang kedua itu mengkoordinasikan dan menyatukan usaha tiap anggota ke anggota yang lain dalam tim. Nah, kemudian ciri-ciri tim kerja. Nah, ciri-ciri tim kerja itu menurut Robin, diantaranya tuh dia itu mempunyai kinerja bersama kolektif. Nah, bersifat positif, merupakan tanggung jawab individu dan bersama. Dan tiap anggota itu mempunyai keahlian yang saling melengkapi. Kemudian terdapat beberapa jenis nih tim kerja menurut Robbins lagi. Nah, kalau tadi ciri-ciri, sekarang itu jenis-jenisnya. Yang pertama ada problem solving teams, yang kedua ada self-managed work teams, yang ketiga ada cross-functional teams, yang keempat ada virtual teams. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari problem solving teams, yaitu kelompok dari 5-15 karyawan yang berasal dari departemen yang sama tentunya, yang bertemu untuk beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Kalau yang kedua itu self-managed work, yaitu kelompok dari 10-15. Nah, kalau yang tadi kan 5-12 nih,
Kalau yang sekarang 10-15 orang yang bertanggung jawab kepada supervisor atau pengawas kerja. Kemudian yang ketiga itu ada cross financial team. Nah, yaitu karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari area kerja yang berbeda. Nah, berkumpul bersama untuk menyelesaikan sebuah tugas atau proyek. Dan yang terakhir ada virtual teams. Nah, dari namanya sudah kita tebak ya, virtual, yang artinya itu sudah pasti ini berkaitan dengan teknologi ya. Nah, kalau virtual teams itu menggunakan teknologi komputer untuk terikat bersama secara fisik setiap anggotanya yang terpisah-pisah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini menggunakan simple team yang berjenis self-managed work team, di mana setiap tim dalam perusahaan dijadikan sampel penelitian mempunyai anggota berjumlah 10-15 orang dan bertanggung jawab kepada setiap supervisor atau pengawas pada masing-masing tim. Nah, selanjutnya itu ada efektivitas tim kerja. Keefektivitasan tim itu bagaimana tim mempengaruhi organisasi, anggota tim per individu, dan keberlangsungan tim. Nah, dapat disimpulkan bahwa keefektivitasan tim adalah perluasan di mana tim memperoleh tujuannya, memperoleh kebutuhan dan tujuan anggotanya, dan dapat mempertahankan tim lebih lama. Itu menurut Mentions dan von Glonov 2008. Nah, menurut Robbins 2004, efektivitas tim meliputi pengukuran objektif dan produktivitas tim, penilaian kinerja tim oleh manajer, sekumpulan pengukuran kepuasan anggota tim. Kemudian salah satu teori yang banyak dipakai dalam hubungannya dengan efektivitas tim kerja adalah model input, proses, output, yang menjelaskan bahwa input memiliki pengaruh langsung pada output tim dan memiliki hubungan yang tidak langsung dengan output tim melalui proses tim, atau menurut Heckman 1987. Nah, banyak dari penelitian yang telah dilakukan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi aktivitas tim kerja hanya memfokuskan kepada aspek input, performance atau output, dan kurang memperhatikan aspek-aspek input proses. Nah, dalam hubungannya dengan efektivitas tim kerja, input dalam suatu tim juga mempengaruhi kinerja tim tersebut. Nah, pada model input, proses, output dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Itu menurut Heckman 1987, yaitu yang pertama ada faktor individual atau atribut anggota tim. Yang kedua ada faktor kelompok atau struktur dan ukuran. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau karakteristik tugas dan struktur rewarding. Nah, dalam penelitian ini difokuskan hanya pada input individual, khususnya pada kepribadian anggota tim. Output tim adalah hasil tim yang diasosiasikan dengan produktivitas tim. Lanjut yaitu proses intergroup. Nah, proses intergroup ini adalah salah satu bagian dari model input, proses, output dari keefektivitasan tim. Ada banyak variabel yang dapat merealisasikan atau menggambarkan proses intergroup, di mana Heckman pada tahun 1987 mendefinisikannya sebagai interaksi yang terjadi di antara anggota tim. Nah, variabel-variabel dalam proses intergroup dapat mempengaruhi efektivitasan tim kerja. Nah, variabel-variabel apa saja sih yang dalam proses intergroup dapat mempengaruhi efektivitas tim kerja? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu ada team flexibility, dan yang kedua ada pembagian beban kerja, yang ketiga ada fleksibilitas anggota, yang keempat ada komunikasi tim, yang kelima ada kohesivitas tim. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah team flexibility. Nah,
Teamability itu merupakan kemampuan anggota tim untuk melanjutkan kerjasama, di mana semangat kooperatif membuat tim mengembangkan kemampuan berjangka panjang untuk melanjutkan bekerja bersama. Kemudian yang kedua itu pembagian beban kerja adalah kemampuan anggota tim untuk melakukan pembagian kerja secara adil. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas anggota, yaitu kemampuan adaptasi anggota tim. Dan yang keempat ada komunikasi tim, adalah pembagian informasi antara anggota tim untuk mencapai pemahaman bersama. Kemudian pertemuan terjadwal yang dilakukan antara anggota tim produksi untuk mendiskusikan kemajuan tim dan memastikan anggota berkomunikasi dan bergantungan dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir itu kohesivitas tim, yaitu derajat di mana keinginan setiap anggota tim untuk tetap berada di dalam tim. Dan komitmen atau ketertarikan pada tujuan tim. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau mungkin kata-kata yang sulit untuk dimengerti, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.